Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal sumatif akhir semester 1 untuk mata pelajaran IPAS kelas 3 sekolah dasar. Jangan lupa sebelum kita mengerjakan, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Manakah hewan yang tidak memiliki ciri yang sama seperti gambar di samping? A. Ayam, B. Sapi, C. Gajah, D. Kerbau. Jawabannya adalah A. Ayam. Nomor 2. Invertebrata, yaitu hewan yang A. Memiliki tulang belakang, B. Tidak memiliki tulang belakang, C. Memakan daging, D. Memakan tumbuhan. Jawabannya B. Tidak memiliki tulang belakang. Soal nomor 3. Contoh hewan omnivora, yaitu A. Sapi, B. Kelinci, C. Komodo, D. Monyet. Jawabannya adalah D. Monyet. Hewan omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan daging. Soal nomor 4. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami A. 3 fase pertumbuhan, B. 4 fase pertumbuhan, C. 5 fase pertumbuhan, D. 2 fase pertumbuhan. Jawabannya B. 4 fase pertumbuhan. Nomor 5. Sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat disebut A. Populasi, B. Individu, C. Komunitas, D. Ekosistem. Jawabannya adalah A. Populasi. Nomor 6. Berikut ini yang termasuk golongan mamalia adalah A. Harimau, B. Burung, C. Kadal, D. Ayam. Mamalia adalah hewan yang berkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Contohnya adalah harimau. Jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Benalu dengan tumbuhan inangnya merupakan contoh simbiosis A. Parasitisme, B. Mutualisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme. Jawabannya adalah A. Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan di pihak lain dirugikan. Untuk simbiosis mutualisme adalah hubungan di mana kedua pihak saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme itu sendiri adalah di mana satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Simbiosis amensalisme adalah hubungan di mana satu pihak dirugikan dan pihak lain tidak terpengaruh sama sekali. Nomor 8. Energi gerak disebut juga A. Energi mekanik, B. Energi kinetik, C. Energi potensial, D. Energi nuklir. Jawabannya adalah B. Energi kinetik. Soal nomor 9. Manusia berperan penting dalam sebuah ekosistem. Salah satu perannya adalah A. Membuat ekosistem tiruan, B. Mengurangi komponen ekosistem, C. Menambah komponen ekosistem, D. Menjaga keseimbangan ekosistem. Jawabannya adalah D. Menjaga keseimbangan ekosistem.
Nomor 10, di bawah ini yang merupakan kegunaan dari energi panas adalah A. Mengeringkan pakaian, B. Menyalakan berbagai perangkat, C. Menggerakkan mesin, D. Menciptakan bahan baru. Jawabannya A. Mengeringkan pakaian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 11. Hewan yang memakan tumbuhan disebut sebagai herbivora. Nomor 12. Lingkungan alam yang mempunyai bentuk lebih tinggi dan menjulang daripada lingkungan sekitarnya adalah gunung. Nomor 13. Perkebunan teh dan kopi banyak ditemukan di daerah dataran ... Jawabannya tinggi. Soal nomor 14. Saat kita menghadap ke arah timur, maka tangan kiri kita berada di sebelah. Jawabannya utara. Nomor 15. Tempat tinggal alami bagi makhluk hidup disebut. Jawabannya ekosistem. Nomor 16. Contoh hewan mamalia adalah sapi. Mamalia adalah hewan yang berkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Nomor 17. Benda yang menyimpan energi disebut sumber energi. Nomor 18. Kerbau dan burung jalak merupakan contoh simbiosis. Jawabannya mutualisme. Nomor 19. Angin dapat menghasilkan energi listrik dengan alat yang bernama. Jawabannya kincir angin. Nomor 20. Panel surya dapat menghasilkan energi. Jawabannya listrik. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Soal nomor 21. Sebutkan contoh hewan yang termasuk jenis hewan karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya singa, kucing, dan buaya. Kalian bisa menyebutkan hewan yang lainnya ya. Lanjut nomor 22. Sebutkan 3 contoh hewan reptil. Nah, sebagai alternatif jawabannya ular, buaya, dan kadal. Soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Siklus hidup adalah sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhan. Soal nomor 24. Sebutkan 3 contoh alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Sebagai alternatif jawabannya ada TV, kulkas, dan komputer. Lanjut ke soal nomor 25. Seekor katak mengalami metamorfosis. Sebutkan dan jelaskan setiap tahap dalam metamorfosis katak. Proses ini dimulai dari telur yang menetas menjadi kecebong atau berudu yang hidup di air, lalu berkembang menjadi katak muda yang mulai memiliki kaki dan bisa hidup di darat, hingga akhirnya menjadi katak dewasa yang hidup di darat dan bisa berkembang biak. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.